Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 30 April 2023. Video ini saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang selama ini udah di-prank ya oleh mafia-mafia berdasi yang berlindung di balik kata reformasi. Terutama ya di 2 periode ini ya, periode Pak Jokowi menjabat. Nggak udah tuh di berita di era pimpinan Presiden Pak Jokowi ya, di mana Pak Jokowi menjadi bonekanya Ibu Banteng ya, Ibu Megawati. Pak Jokowi menjadi bonekanya Ibu Megawati. Di era 2 periode ini, era kepemimpinan Bapak Jokowi sampai sekarang ribut kan, rame KKB Papua Merdeka. Negara Papua Merdeka ya, Gerakan Papua Merdeka KKB, di mana rakyat Indonesia itu di-prank oleh kepemimpinan Presiden Bapak Jokowi. Banyak gugur juga ya polisi TNI di Papua yang ditugaskan di Papua, pengaman Papua ya, yang tertembak oleh pasukan KKB lah, segala macam pelanggaran HAM terberat ya. Belum lagi warga sipil yang dimana ternyata para petinggi-petinggi ya, pimpinan dari Gerakan Papua Merdeka itu sendiri diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara ya, di Istana Negara menghadap Presiden. Apakah itu diliput oleh media? Itu pertemuan ngumpet-ngumpet ya Pak Jokowi ya, pimpinan KKB, pimpinan Papua Merdeka, Gerakan Papua Merdeka itu Anda undang ke Istana Negara, ke Istana Presiden, ke Istana Negara Anda undang. Tidak seperti pakaiannya, tidak seperti anggota KKB pada umumnya yang memakai pakaian khas Papua. Dia datang menghadap Anda Presiden Jokowi di Istana Presiden. Pakaiannya rapih, pakai jas ya. Pakai dasi menghadap Anda. Tidak seperti gerakan-gerakan Papua Merdeka yang seperti di Papua. Apakah itu diliput oleh media Pak Jokowi? Kenapa ya gerakan Papua Merdeka itu tidak kelar-kelar Pak Jokowi ya? Tidak bisa ditangani, tidak bisa diberantas. Padahal jelas-jelas petinggi-petinggi dari Gerakan Papua Merdeka itu ya, kalian undang ke Istana Presiden ya, Anda undang bertemu dengan Anda Presiden Jokowi. Apakah itu diliput oleh media ya? Media tahu dan seluruh warga negara Republik Indonesia tahu. Saya kasih tahu ini kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada junjungan ya pimpinan negeri ini ya, yang tahu banyak pelanggaran HAM terjadi, yang pro kepada pimpinan Anda Pak Jokowi. Saya kasih tahu kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga untuk pendukungnya Pak Jokowi yang mungkin sekarang beralih mendukung Pak Ganjar itu, Pak Uban ya, yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Iya, kenapa? Ya, kenapa petinggi Papua Merdeka itu, Gerakan Papua Merdeka itu Anda undang ke Istana Presiden? Anda undang. Apa yang Anda bicarakan? Pertemuan tertutup ini apa yang Anda bicarakan? Sampai sekarang ini itu tidak bisa ditumpas. Gerakan Papua Merdeka itu KGP, Gerakan Papua Merdeka. Apa yang Anda bicarakan Pak Jokowi? Apa yang Anda bicarakan? Anda mengundang petinggi-petinggi perwakilan dari ketua Gerakan Papua Merdeka itu ke Istana Presiden. Apa yang Anda bicarakan Pak Jokowi? Setelah dia menghadap Anda, mungkin dia bawa uang berkoper-koper, berapa banyak nominal uang, sehingga tiap kali kedatangannya dia selalu membeli handphone baru. Ketua Gerakan Papua Merdeka itu ya, perwakilan dari Ketua Gerakan Papua Merdeka membeli handphone baru,
membeli nomor baru, SIM card, nomor cantik, nomor mahal. Ini yang seluruh rakyat Indonesia harus tahu ya. Apa yang Anda bicarakan Pak Jokowi ya, dengan pimpinan ketua Gerakan Papua Merdeka itu yang Anda undang ke istana ya. Salam waras Pak Jokowi ya, salam waras, rakyat cerdas bersatu. Di balik kegaduhan di negeri ini, pelanggaran HAM di negeri ini ya, ada pimpinan negara yang menjadi dalang di balik kekacauan negara Republik Indonesia ini ya. Salam waras ya, rakyat cerdas bersatu. Apa yang Anda bicarakan Pak Jokowi, mengundang perwakilan gerakan ketua Papua Merdeka itu ke istana? Apa yang Anda bicarakan? Ini yang seluruh rakyat Indonesia harus tahu ya. Salam waras Pak Jokowi ya, rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, balik lagi sama saya Vicky Ridho. Jadi saya mau menanggapi sedikit video dari si Mbak ini yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi itu mengundang petinggi OPM atau KKB itu ke istana. Dan dia juga menuding bahwa Presiden Jokowi itu yang menjadi dalang kerusuhan atau kekacauan di negara ini. Jadi kalau dia ini tidak bisa membuktikan apa yang dia bicarakan, harusnya dia ini harus segera ditangkap ya. Karena sebenarnya yang membuat keresahan di masyarakat ya si Mbak ini, si perempuan ini. Nah, dia menyebutkan tadi kalau Presiden Jokowi itu mengundang petinggi OPM atau KKB itu ke istana negara ya. Dan itu videonya itu ketika dia membuat video ini ya, itu baru tanggal 30 April ya, kemarin teman-teman. Nah, di sini saya coba searching di internet, di Google teman-teman, dengan berbagai kata kunci. Itu tidak ada Presiden Jokowi itu mengundang petinggi OPM atau KKB ke istana ya. Di sini ketika saya mencari berita dengan kata kunci mantan OPM ketemu Jokowi, di sini dari antaranews.com itu judul beritanya Presiden Jokowi agendakan bertemu pimpinan OPM. Tetapi tanggalnya itu tanggal 25 Maret 2015. Kemudian saya coba scroll lagi. Ada tanggal 10 Oktober 2019 dari nasional.kompas.com. Judul beritanya itu seperti ini teman-teman. Muldoko sebelum bertemu Jokowi, Benny Wenda bertemu saya dulu. Kompas.com. Dan saya coba untuk mencari-cari lagi dengan kata kunci yang agak berbeda. Itu tidak menemukan satupun Presiden Jokowi itu mengundang OPM ke istana ya, di tahun 2023 ini ya, antara rentan waktu 2022-2023. Tidak ada teman-teman. Jadi kalau si Mbak ini mengatakan bahwa Presiden Jokowi mengundang petinggi OPM atau KKB ke istana, harus disertakan dengan bukti. Ya, harus disertakan dengan bukti-bukti yang kuat. Karena kalau tidak punya bukti, berarti Mbak ini sudah berbicara atas dasar kebohongan. Mbak ini sudah menuding Presiden Jokowi dengan sangat kejam. Hati-hati loh Mbak, itu bisa dipidana Anda. Ya. Kemudian Anda juga menyebutkan tadi bahwa Presiden Jokowi itu menjadi dalang kekacauan di negara ini. Pertanyaan saya untuk Anda, dalang kekacauan yang mana? Apakah Presiden Jokowi yang membuat kekacauan di negara ini? Atau jangan sampai Anda ini lagi stres atau seperti apa? Sehingga Anda tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, Anda mengatakan Presiden Jokowi adalah dalang kerusuhan, ada dalang kekacauan. Presiden Jokowi mengundang petinggi OPM ke istana. Data dari mana? Berita dari mana yang Anda dapatkan? Ya. Jangan asal berbicara di media sosial mengatasnamakan Presiden Jokowi mengundang petinggi OPM, sedangkan buktinya tidak ada. Jadi Anda harus berhati-hati. Anda itu bisa dipidana karena Anda sudah menyebarkan berita bohong. Ya.
Anda harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang Anda katakan. Dan untuk bapak-bapak di kepolisian, semoga si mbak ini, perempuan ini bisa ditangkap. Supaya bisa ditanyakan apa motifnya, apa tujuannya berbicara seperti itu. Apakah hanya sekedar iseng, ya, atau punya tujuan dan maksud yang lain. Ya. Oke teman-teman, jadi saran saya buat teman-teman, jangan kalian cepat percaya dengan video-video seperti si mbak ini. Karena kalau memang Presiden Jokowi itu mengundang petinggi OPM ke istana, sudah pasti itu akan diliput oleh media, teman-teman. Apalagi kalau kita berbicara soal OPM, ya, itu sangat apa ya? Berita tentang OPM di Indonesia ini ya, sangat besar sekali begitu. Ya, itu dicari-cari media. Nah, kalau sampai Presiden Jokowi itu mengundang petinggi OPM ke istana, sudah pasti akan diliput media. Ya, tidak mungkin tidak diliput oleh media. Ya. Jadi sekali lagi, ya buat untuk si Mbak ini, Anda harus bisa mempertanggungjawabkan yang Anda katakan. Bahwa Presiden Jokowi mengundang petinggi OPM ke istana. Ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Hormat.